Kemenangan menjadi target dari Timnas Indonesia ketika menjamu Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia di matchday ke-9. Dan bersama kami berjumpa lagi dalam acara bincangbolajawapos.com untuk membahas bagaimana perjuangan Timnas Indonesia ketika menjamu Tiongkok. Dan saya sudah dihadirkan, ada Bung Dimas yang setia menemani saya dan akan membahas tentang Timnas Indonesia melawan Tiongkok. Ya, ini adalah saya rasa target yang mau nggak mau harus direalisasikan ya. Bila Betul. untuk peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia masih terbuka ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih peluang kita? Apakah bisa lolos langsung atau harus melewati putaran berikutnya terlebih dahulu? Bisa dijelaskan, Bung Dimas? Secara kalau misalnya kita melihat klasemen sekarang, ini saat ini kan Jepang sudah mengunci satu tiket ya. Iya. Grup C ini dari periode sebelumnya bahkan November. Sementara kedua itu Australia dengan 13, Arab Saudi 10, kita 9, di bawah Bahrain dan Tiongkok sendiri itu 6. Ini secara kalau di atas kertas peluang kita tentu masih bisa untuk lolos otomatis langsung masih bisa ya? Ya, masih terbuka untuk lolos otomatis dari putaran ketiga karena syaratnya kan putaran ketiga itu lolos di dua terbaik ya, runner up dan juara grup. Juara grup sudah dipegang oleh Jepang dan sudah lolos ya? Iya, sudah pasti lolos dan tinggal satu tempat nih. Dari grup C ini Australia. Australia ini kan masih 13 poin ya. Mengingat masih ada 2 laga, kita 9 poin. Peluangnya masih ada dengan syaratnya tentu ini yang berat karena kita harus menang 2 sapu bersih melawan Tiongkok dan juga Jepang terakhir nanti. Dan Australia ini kita harus berharap ya gagal menang lah ya, harus sekali aja cukup imbang. Minimal hanya mendapat maksimal hanya mendapat 1 poin ya. Tapi dengan syarat Indonesia harus menang dalam 2 bersih melawan Tiongkok dan kemudian Jepang. Melawan Jepang. Harus menang juga di kandang Jepang ya. Iya. Nah, itu bukan cuma Australia doang, kita harus melihat juga hasil dari Arab Saudi. Arab Saudi kan ini 10 kan di peringkat ketiga di atas kita. Ini kita berharap ya Arab Saudi maksimal 4 poin lah. Maksimal 4 poin dari 2 laga ya. Dari 2 laga agar poin maksimal mereka kan 14 dengan harapan Australia misalkan 14, kita 15 sapu bersih. Itu peluang ada banget. Iya. Tapi ya tetap kita harus realistis juga karena melihat Australia dengan 2 laga terakhir ya kan ini juga ya mungkin pertama akan lawan Jepang dengan Jepang yang udah pasti lolos. Dan skuad yang udah diumumin kan banyak, bukan pemain utamanya ya. Walaupun mungkin masih ada Endo, tapi Australia akan melawan Jepang, lalu dan terakhir dia akan melawan Arab Saudi. Ini penentuan mereka juga nih. Iya, karena pasti sama-sama ingin menang kan, Arab maupun Australia, karena mereka juga masih punya peluang sama untuk lolos langsung ya, menemani Jepang ya. Betul, jadi ya paling untuk kita sendiri mungkin paling realistis putaran keempat kali ya. Putaran keempat ya? Dengan lolos putaran keempat. Karena kan dengan 3 buat lolos ke putaran 4 itu hanya cukup di peringkat ketiga dan peringkat keempat. Nah, itu peluang itu bisa didapat kalau bahkan tiket ya kalau kita menang lawan Tiongkok ini. Kamis ini. Jadi bisa dikatakan laga melawan Tiongkok di GBK nanti bisa dikatakan sebuah laga yang menentukan langkah Indonesia. Betul. Hasilnya menentukan langkah Indonesia ke apakah bisa lolos langsung ataukah bisa masuk ke putaran keempat. Mau nggak mau memang harus menang ya. Iya. Karena seri apalagi sampai kalah itu akan sulit ya. Iya. Karena kalau misalkan kita menang, otomatis kan Tiongkok itu udah tidak akan lolos kan. Dengan sekarang dia 6, dengan sisa 1 laga kita 12 tuh udah nggak mungkin. Kalau misalkan seri atau apalagi kalah, ini kita juga jadi ketar-ketir nih karena peluang posisi kedua udah pasti tertutup dan peringkat 3-4 ini malah bersaingnya sama Tiongkok dan Bahrain juga kan. Betul. Jadi ya satu-satunya harus menang aja sih sebenarnya. Ya memang target kemenangan sudah dicanangkan oleh pelatih Patrick Kluivert ya. Ketika melakukan training center di mana di Bali ya. Seminggu ya. Bahkan dalam sebuah acara perayaan ulang tahun PSSI Erick Thohir, Patrick Kluivert ingin menghadiahi kemenangan ya ketika nanti melawan Tiongkok. Nah, apapun nanti target yang realistis misalnya
Ditentukan di laga melawan Tiongkok. Kemenangan tentu akan lebih mudah ya. Bisa dikatakan peluang itu cukup terbuka ya ketika melawan Tiongkok. Langkah Indonesia untuk bisa menatap Piala Dunia 2026 masih terbuka ya. Betul. Baik itu lolos langsung maupun masuk ke putaran keempat. Iya. Namun memang yang ideal atau realistis memang Putaran melangkah ke keempat. putaran keempat ya, karena lawan terakhir adalah Iya, Jepang. Jepang. Ya, Ini dan juga dan kita bermain di tandang Tandang ya. ya di Suita. Iya, Osaka. apalagi ketika kita bermain kandang ya melawan Jepang, kita kalah Kalah kan. 4-0, Di GBK kita 0-4 ya. Ya mungkin ya dalam sepak bola apapun bisa terjadi ya, namun secara realistis memang melangkah Jepang di kandangnya memang cukup sulit ya. Betul. Nah, itulah kenapa target kemenangan ke lawan Tiongkok memang harus direalisasikan ya, agar Iya. kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2006 terbuka. Nah, bagaimana dengan tren Indonesia ketika melawan Tiongkok ini? Karena memang Tiongkok ini memang salah satu tim Asia yang cukup mengejutkan ya sebenarnya. Mereka pernah lolos ke Piala Dunia tahun 2002. Itu di Cina, Korea Jepang ya? Ketika tuan rumahnya adalah Korea dan Jepang. Nah, ini berarti bahwa sebenarnya ini bukan tim yang sembarangan ya. Apabila kita terlalu meremehkan juga malah akan menjadi bumerang. Karena ketika kita bermain tandang, kita kalah kan? Kalah 2-1 melawan Tiongkok di kandang Tiongkok. Nah, bagaimana peluangnya di pertandingan kali ini terkait dengan laga nanti dan skuad pemain yang sekarang ini dimiliki oleh Tiongkok maupun timnas kita? Ya, kalau misalkan kita mungkin bicara rekor pertemuan. Oke. Ini kita Indonesia dan Tiongkok ini sudah sekitar 18 sampai 22 kali bertemu ya. Udah cukup banyak Ya, juga ya? sudah cukup banyak, tapi memang secara rekor kita Indonesia cuma menang 3 kali. Baru menang 3 kali? Baru menang 3 kali, dan itu udah lama banget ya. Terakhir itu kalau nggak salah Kings Cup tahun 87. Oke. Dan itu udah berarti berapa tahun lalu tuh. Udah maksudnya jauh lah. Iya. Lumayan kan. Dan terakhir kita memang lawan yang kalah di Cina di Qingdao. Itu memang sebenarnya dari rekor pertemuan ini rasanya kan udah beda ya. Kita itu Betul. waktu Oktober dengan sekarang udah Juni dengan pemain-pemain baru. Sebenarnya kita mungkin nggak bisa lagi baca rekor pertemuan kayak Betul. semuanya udah berubah. Walaupun kemarin juga kalah. Apalagi kita ini main di kandang ya. Kita sih cukup yakin ya. Maksudnya dengan skuad yang ada, dengan pemusatan latihan tadi selama sepekan di di Bali itu membuat ya seharusnya pemain punya waktu lebih banyak, chemistry lebih bagus. Lebih bagus ya. Iya, karena kan seminggu ditempa dengan latihan dan lain-lain. Ya secara peluang seharusnya ada, apalagi cuma mungkin masalahnya ini adalah di komposisi pemain kita nih. Iya, karena Ya. ada beberapa pemain inti, 5 ya? 5 pemain 6 yang sampai 5 pemain, 5 tidak sampai bisa 6 pemain. main lawan Tiongkok ya, Betul. karena alasan berbeda, termasuk kiper Martin Pas Iya, betul. Martin yang Pas sama absen, Marcelino Ferdinand. ya 2 itu karena akumulasi kartu kuning, skorsing, tapi bisa melawan Jepang kan. Iya, Untuk Tiongkok absen, lalu juga masih ada Ragnar yang malah nggak juga- dipanggil sama sekali ya, kan. karena cedera kan ya, Iya, karena cedera. infeksi Kemudian lutut. ada Eliano Eliano yang Reinders tuh juga- baru aja melahirkan Iya, istrinya. melahirkan dan dia anak kedua. diberi kesempatan untuk menunggu dan tidak dipanggil juga ya. Betul. Sempat dipanggil tapi akhirnya dia izin. Diizinkan untuk meninggalkan Iya, pemusatan untuk meninggalkan latihannya. skuad pemusatan Oke. latihan. Nah, dengan absennya beberapa pemain ini, untuk komposisi pemain starter nanti seperti apa? Karena memang sebenarnya sih kalau dilihat dari kedalaman skuad kita, penggantinya cukup sepadan sih sebenarnya ya. Betul. Apalagi dipanggil Egy Maulana Fikri juga dipanggil. Iya, kan? Ya. itu Egy juga bisa ada. Ya kalau untuk kedalaman sih kita lumayan oke lah ya. Oke. Misalkan kayak Martin Pas absen. Kita baru aja Maret lalu kan dapat Emil Audero. Itu Iya. sudah kiper kelahiran Mataram yang udah dinaturalisasi dari Italia. Itu tentu jadi amunisi baru, segar banget buat penggantinya Martin Pas. Ya. Terus saya cukup, dan ya sejauh ini juga kan si Emil juga udah ikut TC, udah Iya. lumayan lama lah kemarin itu bisa. Terus kemudian di sisi belakang ini kita masih aman lah ya dengan 3 back, mungkin formasi mungkin kita nggak akan beda jauh dengan Bahrain permainannya, tetap dengan 3 back dengan Ketika menang lawan Bahrain ya. iya, ketika menang lawan Bahrain itu kan ada trio Justin Hapner,
Rizky Ridho dan juga Jay Izzet. Kapten Jay Izzet ya. Iya. Oke. Nah, mungkin antara Miss Hilgers ini yang entah kita nggak tahu nih gimana strateginya racikannya Coach Patrick Kluivert. Tapi rasanya 3 back kemarin akan dipertahankan ya. Karena kalau melihat performa 3 back Rizky Ridho, kemudian Jay Izzet dan Justin Hubner, penampilan mereka cukup ya, bagus semua. Cukup solid semua juga di ya. beberapa laga. Iya. Kita bertahannya bagus nih itu, jadi sedangkan kalau dengan Miss kan baru dia ya, mungkin belum ada chemistry yang sepadan, tapi kita nggak tahu nih kemarin setelah tesnya siapa tahu lebih kompak kan. Ya kita tunggu aja. Di belakang di fullbacknya Calvin Verdong udah pasti jadi pilihan pasti rasanya di kiri, sayap kiri ya. Andai pun Verdong nggak main juga masih ada Dean James kita punya yang cukup agresif juga di kiri. Dan di kanan ya memang kita kehilangan Sandy Walsh ya yang cedera, tapi masih ada Kevin Dix. Kevin Dix itu bisa di kanan. Opsinya juga masih ada Asnawi, masih ada Yakob Sayuri yang bisa winger dan juga mundur ke belakang. Juga bisa, iya. Nah, terus di gelandang tengah nih. Gelandang ini rasanya nggak akan berubah ya. Double pivot pasti Tom Haye sama Joy ya. Joy Pelipesi. Ya? Kemarin kita lihat di Bahrain betapa seimbangnya lini tengah kita. Jangan Joy fokus ke belakang dan Tom Haye ini membantu penyerangan ya, lumayan juga itu. Dalam pendistribusian bola ya, pendistribusian bola, Tom Haye masih yang utama kan ya. Ya, cukup mulus lah. 2 ini rasanya nggak ada alasan juga mereka nggak dimainkan kan, maksudnya sejauh ini aman-aman aja. Dan paling di depannya ini nih, kita agak, ya Patrick Kluivert harus cari solusi terbaik, karena kan Marcelino nggak bisa main, Ragnar nggak bisa main, itu 2 pemain yang cukup krusial kan, vital di kita. Ya mungkin opsinya itu tadi Egy Maulana Fikri yang baru aja masuk nominasi pemain terbaik ya di Liga 1 musim ini. Terus ada juga masih ada Rafael Strijk. Rafael Strijk juga bisa. Iya, masih bisa, dia bisa sayap juga kan. Lalu juga masih ada Yakob Sayuri sebenarnya di kanan juga bisa. Terus Yance Sayuri di kirinya mungkin. Juga bisa. Iya. Sama paling yang terbaru ini ada Beckham Putra ya. Kita harus ingat tuh ada Beckham. Iya. Dia baru dipanggil kan. Dia dipanggil menggantikan Septian Bagaskara ya, yang cedera karena juga. Absen juga karena cedera ya. Iya. Nah, dengan komposisi ujung tombak pasti diberikan kepada Ole Romeni. Nah, 2 pendampingnya ini memang mungkin awalnya memang ketika Marcelino Ferdinand tidak absen pasti akan Marcelino Ferdinand ya. Kemudian di situ ada Ragnar juga. Namun karena dua-duanya absen, Ragnar maupun Marcelino, komposisi pendamping ini yang mungkin masih jadi PR bagi Patrick Kluivert ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari komposisi pemain, tidak sulit bagi Kluivert untuk bisa memainkan pengganti ya. Karena di sana ada seperti yang Bung Dimas katakan tadi Egy Maulana Fikri, kemudian juga ada Beckham Putra, dan Yakob Sayuri. Sebenarnya masih banyak yang pemain-pemain yang bisa menjadi penopang dari Ole Romeni. Nah, saya rasa dengan komposisi ini ya untuk bisa meraih kemenangan setidaknya peluang itu masih terbuka cukup lebar ya melawan Tiongkok nanti. Nah, kalau dari skuadnya kok seperti apa Bung Dimas? Karena yang terakhir infonya bahwa pemanggilan skuad dari pelatih Branko Ivankovic ini justru tidak diharapkan oleh fansnya Tiongkok, karena beberapa pemain yang sebenarnya bisa dipanggil untuk pemain inti tidak dipanggil nih. Nah, seperti apa skuad yang dimiliki Tiongkok untuk saat ini ketika menghadapi Indonesia, Bung Dimas? Ya, untuk Tiongkok ini memang ketika pemanggilan cukup ramai juga ya, karena ya ada setidaknya ada 6 ke 7 pemain ya nggak dipanggil. Itu ada Wang Haijian, Liu Haofan, Ho Yong-yong, Behram, Abdul Weli yang kemarin cetak gol bahkan nggak dipanggil. Ketika pertemuan pertama Pertemuan pertama Oktober di Qingdao itu dia nggak dipanggil. Terus juga striker Gaek Ule juga absen. Ini lumayan ya agak pincang mungkin ya. Tapi dengan kita nggak tahu juga keputusannya pelatih Branko Ivanovic ini apa. Tapi kalau menurut kalau berdasarkan kemarin laporan dari Beijing Youth Daily itu, karena performa mereka, terutama si striker yang mencetak gol, Behram itu memang lagi kurang di klubnya musim ini. Di klubnya ya, di kompetisi liga ya berarti? Iya. Dia belum bisa mencetak, cuma main 9 gol dan belum bisa bikin gol. Cuma main 9 kali, tapi tidak bisa mencetak gol. Itu menjadi alasan utama bagi pelatih Branko Ivankovic untuk tidak memanggil dia ya? Behram itu. Nah, dengan komposisi seperti itu memang mungkin bukan skuad ideal ya bagi Tiongkok. Apalagi mereka bermain
di tandang tandang di GBK. dan motivasi timnas Indonesia kita memang sedang tinggi ya untuk bisa meraih kemenangan. Namun jangan lupa bahwa Tiongkok ini dilatih oleh pelatih sekelas Branko Ivankovic. Iya. Dia merupakan dulu ketika di Piala Dunia 98 dia merupakan asisten pelatih dari Miroslav Blažević Kroasia. Yang kala itu Kroasia mampu lolos sampai semifinal dan akhirnya menjadi peringkat ketiga, meraih peringkat ketiga ketika mengalahkan Belanda ya waktu itu. Nah inilah kenapa racikan dari Branko Ivankovic ini harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert karena mungkin dengan komposisi yang mungkin kurang ideal, dianggap kurang ideal ya bagi fans dari Tiongkok, justru bisa membahayakan dan ini yang harus diwaspadai oleh Kluivert. Nah kalau dari sebenarnya pemain-pemain Indonesia sekarang ini kan setelah berjalannya waktu ketika debut dari Kluivert kan kita kalah telak ya. Iya, dari Jepang dari Australia. Oh iya, dari Australia sorry. kan kalah. Kemudian melawan Bahrain kita menang 1-0. Nah, saya rasa dengan berjalannya waktu Kluivert sudah bisa meramu strategi dan menyatukan pemain, chemistry pemain sudah mulai terjadi ya. Ini seperti apa Bung Dimas sekarang bagaimana kerjasama maupun antar pengertian pemain terutama karena banyak pemain kita memang bermain di liga luar ya dan jarang bermain di jarang main bersama ya karena hanya beberapa pemain yang dari di Liga 1 yang dipanggil oleh Kluivert. Ya, memang kalau bahkan bukan waktu era Kluivert ya, dari kita memulai perjuangan kualifikasi juga kan sudah banyak ya pemain abroad itu diaspora. Itu juga setiap kumpul itu ketika pertandingan paling cuma 2, 3, 4 hari sebelum pertandingan. Itu yang selalu jadi tanda tanya kita kan, maksudnya bagaimana kerjasama antar pemain ini itu. Nah, ketika melawan Tiongkok ini kan akan digelar kan pertengahan tahun ya, yang kita tahu kompetisi-kompetisi di dunia, termasuk di Indonesia maupun di Eropa kan udah beres. Nah, ini jadi makanya itu PSSI mengadakan kemarin pemusatan latihan itu. Dari tesnya di Bali itu sih, kalau menurut penuturan pelatih maupun juga pemain ya, kayak Jay Izzes bilang, ya secara tim mereka sudah lebih baik karena sudah saling mengenal satu sama lain. Juga bahkan Emil Audero juga menyatakan hal sama. Ini sebenarnya bisa jadi sinyal positif sih. Berarti mungkin saja kita bisa berharap ya chemistry timnas kita ini akan jauh lebih baik ya. Apalagi juga kan kita di periode ini nggak akan ada penambahan pemain kan. Kalau sebelum-sebelumnya selalu ada pemain baru. Kali ini nggak ada pemain baru, terus dengan TC kemarin sepekan yang biasanya cuma 2-3 hari, rasanya akan jauh lebih baik sih chemistry-nya. Nggak perlu diragukan lagi. Iya, karena memang dengan seringnya berkumpul, dan seringnya berlatih bersama, saya rasa itu menjadi modal ya bagi timnas kita, antar pemain terjalin pengertian, chemistry, kemudian taktik yang diterapkan oleh Patrick Kluivert bisa dicerna dengan baik oleh para pemain. Karena memang butuh kebersamaan itu ya. Waktu kebersamaan itu memang butuhkan cukup lama untuk bisa komposisi terbaik dan terutama strategi yang tepat. Nah, kalau melihat bagaimana tren permainan Indonesia dan Formula Indonesia, saya rasa ya melawan Tiongkok ini bisa di titik krusial ya. Iya, sangat krusial ya karena memang harus menang dan di pertandingan terakhir pada matchday ke-10 kita bertandang ke Jepang. Nah, saya rasa ya target mungkin tetap kemenangan ya, namun melawan Jepang di kandangnya memang bukan hal yang mudah ya untuk meraih kemenangan. Apalagi kita bermain kandang, kita kalah dengan 0-4 ya waktu itu di pertemuan pertama. Nah, kalau peluang yang terbaik nih misalnya ya, kalau kita akhirnya hanya bisa meraih posisi 3 atau 4, berarti kita harus ke putaran keempatnya. Nah, seperti apa sih format putaran keempat itu, kemudian peluang untuk lolos langsung nanti akan ditentukan seperti apa ketika kita berhasil lolos ke putaran kelima, dan apabila kita juga ketika di putaran keempat kita misalnya gagal lolos nih, apakah masih ada putaran berikutnya atau seperti apa? Oke, jadi buat di putaran keempat ini
jumlahnya ini akan lebih sedikit dibandingkan putaran ketiga, kan ada 18 ya. Kalau di putaran keempat ini cuma ada 6 tim, yang berarti itu tiap peringkat 3 dan 4 tiap grup yang ada sekarang akan ke putaran 4. Nah, itu akan dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing grup itu 3 tim. Oke. Nah, 3 tim ini... Sistem pertandingan juga masih tandang kandang? Enggak, sistem pertandingan ini ada regulasi baru. AFC atau FIFA tuh sedang menawarkan ke negara-negara yang lolos untuk jadi tuan rumah. Dan PSSI kemarin sudah menyatakan siap buat maju jika memang kita ke putaran keempat. Ya. Jadi hanya dimainkan misalnya grup pertama nih, hanya dimainkan di satu negara dengan tiap tim bermain 1 kali ya? Iya, terpusat jadi semua. Ya. Jadi 2 kualifikasi putaran keempat itu akan terpusat, dan ya Indonesia salah satunya akan mengajukan kalau memang kita lolos ke putaran keempat. Nah, cuma memang mungkin di putaran keempat ini kalau soal lawan sejauh ini kayaknya dari grup A itu sudah dikunci oleh Uni Emirat Arab. Ini di grup A dia peringkat ketiga, terus juga ada Qatar. Ini juga bukan lawan yang mudah juga nih, Timur Tengah lagi. Dan Qatar, lawan cukup berat juga ya. Iya, Timur Tengah lagi ya setelah kita ketemu dengan Arab Saudi. Itu dari grup A, tapi masih ada peluang dari Kyrgyzstan, antara Qatar atau Kyrgyzstan, Timur Tengah lagi. Terus kemudian di grup B ada Irak dan Oman yang lagi-lagi juga Timur Tengah. Timur Tengah lagi nih, Irak dan Oman. Jadi memang kemungkinan kita akan dikepung Timur Tengah nih untuk di putaran keempat ya. Oke, jadi yang nanti yang akan lolos langsung dari putaran keempat ini hanya 2 tim ya? Nah iya, untuk yang lolos langsung itu hanya juara grupnya aja. Juara grup ya? Betul, juara grup, dan sementara kalau runner up itu nanti akan ke putaran kelima atau playoff Asia, itu akan diadu, pemenangnya akan lolos ke playoff konfederasi. Konfederasi berarti antar konfederasi. Nanti ketemu dengan tim-tim lain dari beda konfederasi. Betul, dari Eropa, dari Afrika, Asia, Oceania, CONCACAF, CONMEBOL. Mereka akan saling bertemu, bertanding untuk merebutkan 1 tiket lagi ya? Betul. Jadi perjalanannya masih cukup panjang juga sebenarnya? Cukup panjang, memang kesempatannya rasanya mungkin di putaran keempat ya, kalau misalkan kita lolos. Tapi harus menjadi juara grup kan? Iya, betul. Karena harus juara grup. Karena kalau misalkan kita playoff antar konfederasi, rasanya kita pasti ingat kemarin pas Olimpiade, kita gagal di antar konfederasi. Lalu waktu itu lawannya juga dari Afrika ya? Iya, dari Afrika itu Ghana ya kalau nggak salah. Bukan, aku lupa pastinya, tapi memang untuk ya konfederasi kan lebih sulit juga ya. Lebih sulit, karena lawan sulit ditebak juga kan. Ya. Kita juga mungkin belum pernah ketemu dengan lawan-lawannya. Sedangkan kalau di Asia ini ya sudah paham beberapa, ya harapannya sih semoga di putaran keempat ini ya kesempatan kita buat lolos. Iya, di putaran keempat kalau ingin lolos ya harus menjadi juara grup tentunya. Dan saya rasa kuncinya memang ada di pertandingan lawan Tiongkok nanti ya. Lawan Tiongkok nanti. Ini kesempatan emas kita untuk bisa meraih kemenangan. Bermain di kandang sendiri, 3 poin harus diraih, karena memang untuk melangkah lebih jauh lagi memang hanya dibutuhkan kemenangan ya. Betul. Ya syukur-syukur kita bisa menang lawan Tiongkok, kemudian menang juga di kandang Jepang. Ya, karena ini potensi atau peluang untuk bisa lolos langsung masih terbuka, meski harus mengharapkan pertandingan di tim lain ya. Betul. Arab Saudi dan Australia. Tadi kalau Australia maksimal hanya mendapatkan 1 poin, kemudian Arab Saudi maksimal hanya mendapatkan 4 poin. Ini kesempatan kita untuk bisa lolos langsung asal meraih kemenangan lawan Tiongkok dan Jepang. Namun apabila ini tidak berhasil, karena kita masih punya peluang di putaran keempat. Betul. Ya, dengan asumsi kita bisa berada di posisi ketiga dan atau keempat. Iya. Lolos ke putaran keempat, kemudian menjadi juara grup dan bisa lolos ke Piala Dunia. Oke. Terima kasih Bung Dimas atas waktunya. Kita mengobrol terkait dengan bagaimana peluang timnas Indonesia melawan Tiongkok dan bagaimana peluang timnas kita untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2022. Memang butuh perjuangan yang cukup berat ya. Betul. Karena memang melawan Tiongkok harus menang, dan tentunya harapan bersama dari supporter kita butuh 2D tentunya. Doa dan dukungan untuk bisa timnas kita untuk bisa meraih kemenangan melawan Tiongkok. Dan semoga perjalanan timnas Indonesia juga semakin terbuka untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Dimas atas obrolannya. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Dan terima kasih juga kepada pemirsa dan baca setia Jawa Pos
telah mengikuti acara Bincang Bola, dan jangan lupa follow akun Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita terkait Timnas Indonesia, berita Liga 1 dan juga sepak bola mancanegara. Terima kasih atas pertanyaannya dan sampai jumpa lagi.